Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Enda Savitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang kekuasaan dan politik dalam berorganisasi. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada jumlah karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seorang, yaitu pemimpin atau juga pengikut, gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Karakteristik kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekadar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen atau ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi dan dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan, terdapat kebebasan dan faktor kebergantungan, ketidakbergantungannya yang melekat pada pengguna kekuasaan. Yang keenam ada kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang ketujuh, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang kedelapan, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu berefektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Yang kesembilan, kekuasaan didasarkan pada posisi atau perbedaan partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Jenis kekuasaan. Yang pertama ada otoritas formal, yang kedua kendali sumber daya langka, yang ketiga pengguna struktur aturan dan kebijakan, yang keempat kendali proses pembuatan keputusan, yang kelima kendali pengetahuan dan informasi, yang keenam kendali batasan atau boundary organisasi, yang ketujuh kendali teknologi, yang kedelapan aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal, simbolisme, dan manajemen makna atau filosofi organisasi, gender dan manajemen hubungan yang berbasis gender, faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan dan kekuasaan yang telah seseorang miliki. Pengertian politik. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tatkala organisasi terdiri atas dua orang atau lebih. Terkadang banyak kepentingan di dalam organisasi, langkahnya sumber daya dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivasi di dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tatkala seorang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara politik. Cara-caranya itu ada 4. Yang pertama, authoritatively, secara otoratik. Yang kedua ada bureaucratically atau secara birokratis. Yang ketiga, technocratically secara teknokratis. Yang keempat, democratically secara demokratis. Jenis kekuasaan itu ada 5. Yang pertama ada reward, kemampuan menyediakan keuntungan atau reward bagi sasaran kekuasaan. Yang kedua ada coercive, kemampuan menyediakan efek hukuman pada sasaran kekuasaan yang tidak patuh. Yang ketiga expert, kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki di mana sasaran kekuasaan ingin memiliki atau menggunakannya. Yang keempat different, kemampuan berdasarkan kehendak orang lain meniru pemilik kekuasaan dengan apa pemilik kekuasaan menyimbolkannya. Legitimate, kemampuan berdasarkan perasaan orang memiliki bahwa kita punya hak atau otoritas menerapkan pengaruh atas kegiatan mereka. Kekuasaan ini diberikan oleh organisasi dan pendahulu kita. Karakteristik kepribadian tertentu kemungkinan orang menunjukkan perilaku politik. Contohnya, orang yang punya kebutuhan kekuasaan atau NPO tinggi
Dalam istilah Charles Kellan, orang ini terdorong hasrat politik dari dalam dirinya sendiri guna mencari pengaruh atas orang lain, yang juga memotivasinya untuk menggunakan kekuasaan demi hasil-hasil. Ketidakmenentuannya menjadi alasan munculnya nuansa politik di dalam organisasi. Keberatan-keberatan dalam ketersediaan sumber daya langka atau riset lain juga menunjukkan orang yang lain menunjukkan karakteristik Machiavellianisme, cenderung mengendalikan orang lain lewat titik oportunistik atau perilaku yang manipulatif. Mereka cenderung terbuka untuk terlibat dalam politik. Level 5 faktor yang mendukung politik dalam berorganisasi. Yang pertama adalah level hierarki. Politik juga kerap ditemukan dalam manajer tingkat atas karena kekuasaan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam politik biasanya berkonsentrasi di antara para manajer tingkat atas tersebut. Yang kedua ada pentingnya keputusan. Keputusan yang sifatnya penting lebih memancing aktivitas politik organisasi ketimbang keputusan yang biasa-biasa saja. Ini diakibatkan sebuah keputusan penting punya dampak besar dalam menarik perhatian para anggota organisasi. Heterogenitas anggota adalah anggota dalam organisasi yang heterogen biasanya saling berbagi kepentingan dan nilai yang sedikit dan lebih lanjut menjadi sesuatu yang berbeda. Dalam kondisi ini, proses-proses politik cenderung muncul di mana setiap anggota bersaing untuk memutuskan kepentingan siapa yang terpuaskan dan siapa yang tidak. Jenis-jenis tidak menentukan politik dalam berorganisasi. Yang pertama, informasi yang beredar bersifat ambigu atau tidak jelas atau lebih dari satu versi. Yang kedua, sasaran, tujuan, peran pekerjaan, atau ukuran kinerja yang tidak didefinisikan dengan baik. Ketidakjelasan peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang harus buat keputusan, bagaimana keputusan dicapai, dan bila mana pembuatan keputusan harus dilakukan. Perubahan reorganisasi, relokasi anggaran, dan modifikasi prosedur dalam aneka bentuknya, dan pihak yang menjadi gantungan atau tumpuan harapan atau backing, individu atau kelompok memiliki pesaing atau musuh. Ukuran organisasi politik lebih sering muncul pada organisasi skala besar ketimbang skala kecil. Adanya orang dalam jumlah besar cenderung menyembunyikan perilaku perilaku individu mendorong munculnya kegiatan. Yang pertama, semakin independen seseorang dalam melakukan tugas, semakin mahir kemampuan dalam menerapkan, mempengaruhi untuk tujuan mempromosikan keinginannya. Masukan keputusan. Keterlibatan dan kerjasama dalam proses pembuatan keputusan membuat seseorang menjadi berhubungan dengan organisasi. Kepuasan kerja semakin puas seseorang, semakin dia percaya bahwa pada organisasi berikut seluruh proses di dalamnya, sehingga keterasingan dari pekerjaan jauh berkurang. Jika ada serikat pekerja akan memutar gagasan, perilaku dan kebiasaan politik dari tingkat lingkungan kerja sehingga sistem politik nasional dan vice versa. Demikian sebaliknya orang yang cenderung terlibat aktif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.